Ya, kami di sini dari kelompok 1 akan melakukan observasi di Ranu Kelakah. Ikuti terus perjalanan kami. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya ingin bertanya tentang sekitar Ranu Kelakah dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asyari. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana pengaruh Ranu Kelakah ini terhadap perekonomian masyarakat sekitar, Pak? Untuk perekonomiannya masyarakat di sini untuk sekarang katakanlah lebih maju daripada yang dulu. Kalau dulu kan warga sekitar sini hanya mengandalkan jaring sama jala. Tapi untuk sekarang ada peningkatan dari budidaya ikan di Ranu Kelakah ini. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, petani di sini juga mengandalkan dari Ranu Kelakah. Utamanya kayak desa sini sendiri, Tegal Randu, terus Kelakah, terus kayak Kebonan, Ranu Pakis, Kudus juga mengandalkan dari air dari Ranu Kelakah untuk irigasi persawahan gitu. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, Baik Pak, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya tentang bagaimana kehidupan sosial masyarakat di Ranu Kelakah ini. untuk sosialnya di sini alhamdulillah masyarakat sini utamanya ya teman-teman dari kelompok sadar wisata. Ini alhamdulillah juga setiap bulan itu pasti mengadakan kegiatan sosial utamanya di kaum duafa sama santunan anak yatim itu. Kalau untuk masyarakat sekitarnya sendiri itu lebih dominasi menggunakan pariwisata atau perikanan Pak untuk menghasilkan Perekonomian. Iya. Yang jelas sama-sama menjalankan itu semua. Ada yang karena nggak semuanya itu di sini meskipun dekat dengan Ranu, nggak semuanya mengandalkan dari perikanan itu. Tapi yang sebagian juga ada. Jadi nggak semuanya. Jadi ada yang bagian dari yang kegiatan dari pertaniannya juga. Terus ada yang dari kayak penjual kayak ini pedagang kaki lima juga itu. Tapi ya lebih banyaknya itu ke segi ini perikanannya. Izin bertanya, Pak. Kalau dari sejarahnya Ranu Kelakah ini untuk mungkin cerita-cerita rakyatnya itu gimana, Pak? Yang jelas untuk Ranu di sini yang jelas ini apa? Ini kan terjadinya dengan alami, Mas. Ya, terjadi alami bukan hanya di Ranu Kelakah. Jadi sekitaran Gunung Lemongan ini sebetulnya itu ada 13 danau. Di antaranya ya kayak Ranu Kelakah, Ranu Bedali, terus Ranu Pakis ini. Jadi yang ikut Kabupaten Lumajang itu kurang lebih antara 8 sampai 9. Yang lain ikut ke Probolinggo. Ini. Kalau Pak, untuk mungkin ada cerita-cerita masyarakat atau kisah-kisah dari zaman dulunya dari Ranu Kelakah ini mungkin ada apa? Yang jelas untuk cerita dari Ranu Kelakah sendiri yang jelas untuk ceritanya ya mungkin orang-orang sini juga gak pernah tahu karena memang dari awalnya memang udah terjadi, memang udah ada danau itu. Tapi menurut dari penelitian kemarin dari Jogja itu di sini itu pernah terjadi letusan gunung ini. Jadi ketemunya yaitu penelitian di sungai itu ada batu
itu di situ. Itu terjadinya danau itu mungkin dari letusan dari ini Gunung Lemongannya ini. Itu. Oh, baik ya Pak. Matur nuwun ya Pak. Oke. Permisi Pak, mau bertanya apa ada hubungan antara Ranu Klaka ini dengan Gunung Lemongan Pak? Yang jelas pasti berhubungan. Berhubungannya di sini kayak Gunung Lemongan sama Ranu Klaka. Di sini setiap tahun itu pasti Ranu Klaka itu mengeluarkan belerang. Setiap tahun pasti. Karena mengindikasikan kayak ranu-ranu yang ada di sekitar Gunung Lemongan itu dinamakan radiatornya Gunung Lemongan. Kalau itu nggak keluar, ya pasti terjadi kayak Gunung Semeru Mas. Pasti erupsi kan gitu kan. Iya. Tapi kalau di Gunung Lemongannya sendiri enggak. Nanti erupsinya tiap tahun pasti kayak di Ranu Klaka, Ranu Pakis, kayak di Ranu Merah di Probolinggo itu pasti mengeluarkan belerang. Itu setiap tahun fenomenanya di ini Ranu Klaka itu pasti itu kayak belerang dari Gunung Lemongan itu pasti. Berarti setiap tahunnya pasti ada ya Pak? Pasti. Itu kalau udah sebabnya terjadi, karena ada apa itu Pak? itu penyebab ya anggapannya kayak erupsi sebetulnya. Cuma kalau erupsi kayak Gunung Semeru erupsinya ke atas. Iya. Ya kan? Tapi kalau ini enggak, erupsinya pasti keluar di Ranu Klaka, Ranu Pakis juga. Dari sumbernya modelnya ini. Iya. Pak, ya? Oh enggak, kalau dari sumbernya enggak. Itu terjadi memang saya lihat dari dalam itu di danau itu pasti ada gelembungan itu. Pasti keluarnya gelembungan pas dicium itu pasti bau belerang. Itu terjadi kalau pas kemarau. Itu ya. Musim panas saja berarti Pak, ya. Iya. Saya mau bertanya, apa saja tradisi atau budaya lokal yang berkaitan dengan keberadaan di Ranu Klaka? Yang jelas untuk tradisi ataupun budaya yang ada di sini, untuk tradisinya di sini pasti tiap tahun pasti ada selamatan Ranu itu. Cuma kita untuk sekarang ini dalam beberapa tahun terakhir ini kita nggak pernah publikasikan karena taulah di sini orang Lumajang sulit untuk menerima dengan keadaan itu. Yang jelas tetap di sini mengadakan selamatan di Ranu. Pasti ada selamatan setiap tahun pasti ada. Itu. Baik Pak, terima kasih. Dari segi geografis, Ranu Klaka yang letaknya tepat di bawah kaki Gunung Lemongan ini bukan hanya bermanfaat dari segi alamnya saja, namun sebagai kebutuhan masyarakat seperti sumber air dan sektor perikanan. Dari segi sosial, Ranu Klaka ini juga menjadi tempat utama bagi masyarakat sekitar yang ada di Klaka. Karena apa? Masyarakat Klaka tersebut melakukan tradisi seperti rawat ranu dan sebagainya, yang membuat budidaya yang ada di mereka itu dan kearifan lokal semakin maju. Selain itu, mereka juga mengadakan kegiatan selamatan yang ada di sana setiap tahun dan setiap bulannya, yang membuat keharmonisan yang ada di antara masyarakat sekitar di Ranu Klaka tersebut. Dari teori ekologi juga menyampaikan bahwa Ranu Klaka ini bukan hanya aset alam, namun Ranu Klaka juga menjadi aset utama bagi masyarakat sekitar yang bisa memajukan perekonomian yang ada di sana untuk terus maju ke depannya. Bye-bye. Terima kasih.